Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurmalihah, SPD, M.Hum, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori-teori pembelajaran. Dan yang saya cintai dan yang saya banggakan teman-teman pasca sarjana PAIA. Di sini perkenalkan, nama saya Andri Prasetyo dengan NIM 12010200020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya, yaitu teori Gestalt dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam, yaitu sebagai berikut. Ya, sebelum menginjak ke materi, kita membahas pendahuluan terlebih dahulu. Pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pembelajaran sangat penting keberadaannya dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan yang seharusnya dalam pembelajaran seharusnya terdapat suatu hubungan yang kreatif, kritis, interaktif yang memberikan arah untuk tumbuhnya kreativitas, berpikir kritis, dan percaya diri. Guru dalam hal ini membantu menciptakan peluang-peluang untuk terjadinya proses belajar pada diri peserta didik sehingga sikap profesionalitas harus tinggi agar dapat melaksanakan tugas secara optimal. Upaya ini mengacu pada pentingnya proses perkembangan spiritual anak, maka pembelajaran pendidikan agama Islam melalui pengalaman belajar yang menyenangkan merupakan salah satu inovasi yang dapat memberikan wahana bagi anak dalam beraktivitas yang sesuai minat dan kebutuhannya. Ya, adapun materi yang dibahas pada makalah ini yaitu mengenai pengertian Gestalt, mengenai pengertian teori Gestalt, pelopor teori Gestalt, prinsip dasar teori Gestalt, hukum teori Gestalt, kelemahan dan kelebihan teori Gestalt, aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran, implementasi teori Gestalt dengan pembelajaran PAI. Ya, berikutnya pengertian teori Gestalt. Teori Gestalt berasal dari bahasa Jerman. Gestalt berarti whole, configuration atau bentuk yang utuh, pola, kesatuan, dan keseluruhan. Artinya Gestalt adalah keseluruhan atau lebih, berarti dari bagian-bagian atau kesatuan yang bermakna. Perintis teori Gestalt ini ialah Reference dengan karyanya Obergestalt Qualitation tahun 1890. Para pengikut aliran psikologi Gestalt mengemukakan konsepsi yang berlawanan dengan konsepsi yang dikemukakan oleh para ahli yang mengikuti aliran-aliran lainnya seperti aliran asosiasi. Bagi para ahli pengikut Gestalt, perkembangan itu adalah proses diferensiasi. Gerakan Gestalt dianggap pertama kali diluncurkan oleh Gestalt ini lahir di Jerman tahun 1912, dipelopori dan dikembangkan oleh yang pertama Max Wertheimer, yaitu kelahiran tahun 1880 sampai 1943. Max Wertheimer dianggap sebagai pendiri psikologi Gestalt setelah dia menemukan penemuan yang dinamakan dengan P-phenomenon pada tahun 1923. Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Hukum-hukum itu antara lain A. Law proximity atau hukum kedekatan, yaitu unsur-unsur yang saling berdekatan, baik waktu maupun ruang. Dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Untuk yang kedua, Law of Closure
Hukum ketertutupan, yaitu orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola, objek, atau pengamatan yang tidak lengkap. Yang C. Law of equivalence, atau hukum kesamaan, yaitu sesuatu yang memiliki kesamaan cenderung akan dipandang sebagai suatu objek yang saling memiliki. Next, yang kedua, yaitu Wolfgang Kohler, kelahiran tahun 1887 sampai 1963. Sejak tahun 1913 sampai tahun 1920, Kohler menjadi direktur di antropologi stasiun di Pulau Tenerife yang berlokasi di Pulau Canary. Selama Perang Dunia I, Kohler menghabiskan selama 4 tahun di pulau tersebut. Di pulau inilah ia mempelajari perilaku kera dan ayam. Hasil investigasinya kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul The Mentality of Apes pada tahun 1924, yang memuat tentang eksperimentasinya mengenai kera dan ayam untuk mengetes berbagai masalah yang berkaitan dengan belajar. Berikut beberapa eksperimen yang dilakukan oleh Kohler sebagai berikut. Yang pertama, eksperimen The Tour Problems. Yang kedua, percobaan dengan simpanse. Yang ketiga, percobaan dengan ayam. Untuk selanjutnya yaitu tokoh ketiga, Krutkovka. Kelahiran tahun 1886 sampai 1941. Krutkovka lahir di Berlin, yaitu 19 Maret 1886. Ia studi di Berlin juga dan mencapai PhD dalam bidang psikologi tahun 1909. Pada awalnya, ia belajar filsafat di Edinburgh. Dari Berlin, ia pergi ke Frankfurt, dan di sanalah ia bekerja sebagai asisten di laboratorium Johannes von Chris, dan tahun berikutnya sebagai asisten di Oswald Kulpedi di Wurzburg awal 1910. Ia dan Kohler bekerja sama dengan Wertheimer selama 3 semester. Di sanalah pula ia mulai menulis yang kemudian menjadi sangat berpengaruh dalam mempopulerkan psikologi Gestalt. Dia adalah orang pertama yang menulis artikel dalam bahasa Inggris mengenai psikologi Gestalt. Artikelnya yaitu sebagai berikut: mengenai Perception and Introduction to Gestalt Theories, dipublikasikan di Psychological Bulletin tahun 1922. Kemudian ia meninggal tahun 1941. Berikutnya yaitu mengenai prinsip dasar teori Gestalt. Yang pertama, interaksi antar individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Yang kedua, yang A, Principle of Proximity, yaitu organisasi berdasarkan kedekatan elemen. B, Principle of Similarity, organisasi berdasarkan kesamaan elemen. C, Principle of Objective Set, organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. D, Principle of Continuity, organisasi berdasarkan kesinambungan pola. Yang E, Principle of Closure atau Principle of Good Form, organisasi berdasarkan bentuk yang sempurna. Kemudian yang F, Principle of Figure and Ground, organisasi berdasarkan persepsi terhadap bentuk yang lebih menonjol dan dianggap sebagai figur.
Yang G, Principle of Isomorphism, organisasi berdasarkan konteks. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai hukum teori Gestalt. Yang pertama, hukum Prägnanz, yaitu suatu Gestalt yang baik. Keadaan yang seimbang ini mencakup sifat-sifat keturunan, kesederhanaan, kestabilan, simetri, dan sebagainya. Untuk yang kedua, hukum teori Gestalt yang pertama A, hukum keterdekatan atau bisa kita kenal dengan law of proximity, yaitu hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Bisa dicontohkan dengan gambar sebagai berikut, yaitu orang yang berdekatan tapi tersekat oleh meja itu akan berpengaruh. Yang kedua yaitu B, hukum ketertutupan, law of closure, yaitu bahwa kita mempunyai tendensi untuk melengkapi atau mengisi pengalaman-pengalaman yang tidak lengkap agar menjadi lebih berarti, atau hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Dicontohkan dengan gambar persegi sebagai berikut ini. Untuk yang ketiga yaitu hukum kesamaan, law of equivalence, yaitu dalam melakukan pengamatan maka objek-objek yang mempunyai kemiripan atau similarity satu sama lain akan diorganisir ke dalam suatu persepsi. Dengan kata lain, hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas, yaitu contoh sebagai berikut. Di sini ada huruf 0 dan X. Deretan bentuk di atas akan cenderung dilihat sebagai deretan mendatar dengan bentuk 0 atau bentuk huruf O, dan X berganti bukan dilihat sebagai deretan tegak. Hukum kontinuitas, orang akan cenderung mengasumsikan pola kontinuitas pada objek-objek yang ada. Adapun kelebihan dan kelemahan teori Gestalt, yang pertama, kelebihannya A, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, B, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selanjutnya C, peserta didik dapat diaktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Kedua, yaitu kelemahan. Teori ini menampakkan beberapa kejadian belajar yang umum dilakukan, sehingga lebih mudah menganalisisnya. Sedangkan dari segi yang lain memang sulit menemukan pemahaman dalam mempelajari hal-hal yang sangat beragam. Ya, selanjutnya aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran, yaitu ada 5 bagian, yaitu bagian pertama, pengalaman tilikan atau bisa dikenal dengan insight. Kedua, pembelajaran yang bermakna, meaningful learning, yaitu menghasilkan beberapa makna pada sebuah pembelajaran tersebut. Yang ketiga, perilaku bertujuan, purpose behavior. Pembelajaran harus istilahnya menghasilkan suatu perilaku yang bertujuan baik. Yang keempat, yaitu prinsip ruang hidup, life space. Pembelajaran harus bergantung pada prinsip ruang hidup atau memiliki ruang hidup atau life space. Transfer dalam belajar. Dalam kegiatan pembelajaran harus terjadi suatu transfer ilmu atau transfer dalam pembelajaran antara guru dan muridnya.
Imam melintasi teori Gestalt dengan pembelajaran PAI. Setelah membahas teori Gestalt, selanjutnya akan dibahas mengenai implementasi teori belajar Gestalt dalam pendidikan agama Islam, yaitu sebagai berikut. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya pendidikan agama Islam merupakan ujung tombak dalam melakukan kegiatan atau kehidupan sehari-hari, baik hubungannya manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Aktivitas keagamaan dalam pendidikan agama Islam merupakan suatu keseluruhan yang penting atau hal yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, guru harus menanamkan pengertian agar siswa sadar akan keseluruhan kegiatan dalam pendidikan agama Islam itu penting, baik penting di dunia maupun penting di akhirat. Pada prakteknya, pendidikan dan pengajaran seorang pendidik menggunakan dasar teori Gestalt yang terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama dimulai dari bidang kurikulum. Kurikulum konsentris merupakan penerapan prinsip-prinsip teori Gestalt. Kurikulum ini mempunyai pusat yang sama atau konsentris. Dalam tingkat yang rendah disusun kurikulum pendidikan agama Islam dari suatu kesatuan yang utuh. Di sini diajarkan yang pokok-pokok secara garis besar. Di tingkat yang lebih tinggi kesatuan itu diberikan lagi, tetapi dibahas lebih mengarah ke bagian-bagian lebih mendalam. Sedangkan di tingkat yang lebih tinggi lagi, kesatuan tersebut tetap digunakan, tetapi dibahas menjadi kesatuan-kesatuan yang lebih mendalam lagi. Begitu seterusnya. Dalam perwujudan dan perkembangan selanjutnya, kurikulum konsentris ini dapat terwujud dalam yang pertama, 1. Pengajaran pusat minat, kedua, pengajaran proyek atau tugas-tugas di rumah, baik praktek maupun teori. Yang ketiga, pengajaran alam sekitar, yaitu dengan memperpadukan pendidikan PAI dengan alam sekitar atau pendidikan PAI dengan pengamatan atau penelitian. Yang keempat, salah satu prinsip dalam sistem Among oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, dalam bidang didaktik metodik. Dalam bidang ini khususnya mengenai metode mengajar, membaca, menulis, pengaruh teori Gestalt itu sangatlah besar dalam mengajarkan ilmu pendidikan agama Islam. Ternyata penerapan teori Gestalt dalam metode mengajar, membaca, menulis itu telah mampu menggoyahkan metode mengajar yang telah berabad-abad sejak zaman Yunani kuno hingga awal abad 20 ini. Di Indonesia khususnya metode mengajar, membaca, menulis. Dengan metode mengeja ini masih ada guru yang melakukan misalnya dalam mengajarkan cara-cara membaca Al-Quran, atau bisa disebut BTA, yaitu cara-cara mengenalkan huruf-huruf hijaiyah dalam huruf Arab atau mengaji, serta dalam menerangkan suatu istilahnya ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran di papan tulis atau dalam mengaji. Meskipun secara resmi pemerintah telah mengganti dengan metode global atau digunakan dengan istilah SAS, struktural analitis sintesis. Untuk yang ketiga, dalam metodik mengajar, sangat penting artinya bagi individu, murid, bila ia dapat menemukan pemahaman atau insight dengan caranya sendiri tanpa diberitahu. Karena itu, guru harus pandai mengatur strategi atau membuat siasat agar murid itu paham dengan materi yang diajarkan. Sebagaimana cara mengajar untuk menimbulkan pemahaman insight oleh murid sendiri, tanpa murid merasa digurui secara langsung. Buatlah siasat atau strategi dalam mengajar agar murid menemukan pemahaman-pemahaman
sehingga metode ini terkenal dengan metode problem solving atau pemecahan suatu masalah. Dalam praktek pengajaran pendidikan agama Islam, biasanya kita kenal atau dicontohkan dengan guru mengajarkan tentang materi-materi sholat, sehingga guru menyiapkan materi-materi yang sesuai dengan pemahaman muridnya atau kapasitas penerimaan muridnya itu sejauh mana dengan teori-teori yang disampaikan oleh guru, serta diberi sedikit materi yang menantang tentang sholat agar dapat didiskusikan oleh muridnya. Misal dalam sholat itu kita beri latihan mengenai tambahan doa qunut atau tambahan ayat surat-surat pendek yang agak panjang sedikit sehingga murid tertantang untuk menghafalkan. Ya, mungkin itu cukup ke materinya yang saya sampaikan, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Bu Dosen.